Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, saat ini kita akan belajar pelajaran 4 yang temanya adalah bulan Ramadan yang indah dan subtema puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi umat muslim. Bulan Ramadan juga dikenal bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Nah, anak-anak sekalian, jadi pada bulan Ramadan ini istimewanya adalah orang muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan itu akan mendapatkan berkah dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anak sekalian, Quran surat Al-Baqarah 183 artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita, orang-orang terdahulu juga melaksanakan puasa untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa itu takwa? Takwa itu melakukan atau menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan dan kita lakukan itu, dan kemudian kita jauhi yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertakwa maka hidupnya akan tentram dan bahagia. Kemudian ketika di akhirat dia akan mendapatkan taman surga. Nah, anak-anak sekalian, kemudian kata wajib itu artinya apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Kemudian anak-anak sekalian, puasa itu menurut bahasa adalah menahan. Menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi berpuasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Nah, sekarang syarat wajib puasa. Yang pertama, harus berakal sehat, artinya dia tidak gila. Kemudian yang kedua, balik atau sudah dewasa, jadi dia sudah balik dan sudah dewasa. Kemudian yang ketiga, dia kuat berpuasa, artinya dia tidak lemah fisiknya. Semisal seperti orang tua yang sudah lanjut usia, itu tidak berpuasa lagi tetapi menggantinya dengan fidyah. Kemudian syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini yang pertama, dia harus beragama Islam. Jadi ketika tidak beragama Islam itu tidak wajib berpuasa. Kemudian dia harus berakal, artinya tidak gila. Kemudian yang ketiga adalah umaid, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dan yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Jadi bagi wanita yang berhaid itu tidak berpuasa, dan ketika dia berpuasa harus sudah suci dari haid. Dan yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, artinya di bulan Ramadan itu di situ kita berpuasa Ramadan.
Kemudian rukun puasa. Yang pertama berniat. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar. Jadi berniat itu puasa besok hari di malam hari. Jadi kita sudah berniat memang di malam hari sebelum terbit fajar. Kedua, menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, sekarang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Jadi yang sengaja makan dan minum dalam keadaan berpuasa itu secara otomatis puasanya batal. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Jadi kalau muntah dengan sengaja juga membatalkan puasa. Yang ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan. Jadi bagi perempuan yang dalam berpuasa kemudian datang bulan atau haid, secara otomatis puasanya juga batal. Yang keempat, hilang akal atau gila walau hanya sebentar. Jadi ketika dia gila dalam berpuasa maka batal puasanya. Yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi ketika dia berpuasa kemudian keluar dari agama Islam maka puasanya juga batal. Sekarang anak-anak, hal-hal yang merusak pahala puasa. Nah, apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka merusak atau berkurang pahala ibadah puasa. Contohnya perbuatan tercela adalah berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar dan sebagainya. Jadi ketika dalam berpuasa kita tidak boleh berbohong anak-anak. Kita tidak boleh memfitnah, kita tidak boleh berkata kotor, berkelahi dengan teman dan lain sebagainya. Itu dapat merusak pahala puasa kita. Nah, jadi jangan berkelahi kalau sementara berpuasa, agar pahala puasa kita tetap terjaga dan tidak rusak. Jadi tidak boleh berbohong, tidak boleh berkelahi dan lain sebagainya. Baik anak-anak, cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi bismillahil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.